Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faslun, ini adalah satu pasal pada menjelaskan tentang yang membatalkan puasa. Bahwa puasa adalah merupakan satu kewajiban dan merupakan rukun Islam, bahwa puasa pada bulan Ramadan. Maka dituntut seseorang itu untuk menjaga baik perkataan ataupun perbuatan. Maka dalam hal ini, di sini kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ini yang membatalkan puasanya. Maka ada dua bagian dalam membatalkan. Ada membatalkan puasa dan ada juga yang membatalkan pahalanya. Puasanya tetap sah tapi pahalanya tidak ada. Sehingga kata Nabi dalam hadisnya, "Kam min sha'imin laisa lahu illa al-ju'i wal 'atash." Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa tapi ia tidak mendapatkan pahala puasanya, tidak mendapatkan sesuatu pun dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Inilah puasa, inilah pahala. Dan ini yang kita jelaskan tentang puasanya, batal puasa seseorang. Maka di sini ada 12 macam yang membatalkan puasa. Yang pertama, memasukkan sesuatu ain atau benda ke dalam rongga badan yang terbuka jika sedikit, sekalipun seperti satu biji sumsum atau biji minyak. Ini yang pertama, masukkan sesuatu ain, benda, kepada rongga yang terbuka. Itu seperti mulut, seperti hidung, atau juga dubur. Ini adalah memasukkan rongga. Yang memiliki rongga, ketika dia masukkan sesuatu ke dalam rongga, baik itu benda, suatu ain, benda yang berbentuk, apakah dia sejenis besi, jenis kayu, atau kelereng, dan lain sebagainya, maka masukkan ke dalam rongga. Atau seperti misalnya makanan, masukkan ke dalam rongga, ain, benda, ini adalah benda itu seperti sendok misalnya, maka dia adalah membatalkan puasa. Bahkan katanya biji buah-buahan masuk ke dalam rongga dengan syarat itu adalah disengaja, maka batal puasanya. Yang kedua, menyengaja muntah jikalau yakin tidak masuk kembali sesuatu daripada muntahnya ke dalam perut sekalipun. Jadi misalnya dia menyengaja, maka sengaja muntah. Ini ada beberapa asbab orang menjadi muntah. Pertama, bawaan seseorang itu memang dia ada kadang dengan sebab makanan, ada dengan cuaca. Maka apabila ia dalam keadaan puasa, khususnya puasa Ramadan, sehingga ia mendatangkan sebab-sebab yang menjadikan ia muntah, menyengaja, maka ini adalah disebut dengan menyengaja. Misalnya, ada seseorang, apabila dia naik bus misalnya, naik mobil, dia akan muntah. Maka ketika Ramadan, maka sedapat mungkin dia harus menjauhi yang namanya naik mobil. Karena kalau dia naik mobil, pasti muntah. Maka ini disebut juga dengan sengaja, menyengaja muntah. Maka harus dihindari. Kalau tidak dihindari, berarti puasanya adalah batal. Atau misalnya, kalau dia misalnya makan sesuatu ataupun dia mencium aroma, ada misalnya satu aroma yang tidak enak di hidung, sehingga apabila dia mencium bau ini, maka dia akan muntah. Maka apabila dia sudah tahu di situ ada wangi atau bau yang seperti itu, kemudian mendekatinya, kemudian dia muntah, maka puasanya juga batal. Yang ketiga, cimak dengan sengaja dan jika tidak keluar manis sekalipun.
maka ini jima dengan sengaja. Jadi bagaimana kalau orang yang lupa? Kalau orang yang lupa tidak dihukumi. Ini adalah dengan sengaja berhubungan suami istri. Yang keempat, keluar mani dengan jalan bersuka-suka seperti berpeluk cium dengan sengaja, ataupun keluarnya dengan tiada jalan bersuka-suka seperti bermimpi, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau yang di atas itu jima hubungan suami istri di bulan Ramadan dengan salah sengaja. Tapi kalau lupa maka dia tidak batal, ya. Tapi jangan dilupa-lupakan. Artinya yang lupa itu dalam hukum syar'i. Kedua, keluar mani ini apakah dia dengan onani, dia sengaja mengeluarkan maninya sendiri, atau orang yang mengeluarkan maninya, atau istrinya misalnya mengeluarkan maninya dengan memeluk, mencium dan lain sebagainya, ataupun yang menimbulkan syahwat keluar mani, maka dia juga batal puasa. Tapi kalau misalnya dia bermimpi keluar mani, maka tidak membatalkan puasa. Yang keempat, gila. Jika satu lahzah atau menit sekalipun. Jadi kalau ada orang gila ketika bulan Ramadan, dia gila, maka dia batal puasanya, ya, batal puasanya. Kemudian yang keenam, pitam. Pitam ini atau disebut dengan bahasa kitanya pitam sepanjang hari atau pingsan, ya, pingsan, atau juga disebut dengan ya pitam namanya itu dengan pingsan, ya, sepanjang hari, maka dia juga batal puasanya, ya, batal puasa. Kemudian mabuk sepanjang hari. Mabuk di sini adalah mabuk juga adalah membatalkan puasa. Mabuk di sini, maksud mabuk di sini adalah mabuk bukan dengan minuman, tapi mabuk dengan sesuatu, apakah ia disebabkan oleh hawa, cuaca, atau bau, ya, yang menyebabkan, atau lingkungan yang menyebabkan ia menjadi mabuk sehingga hilang kesadarannya, itu sepanjang hari. Artinya sehari itu dia lebih lama mabuknya daripada tidak, maka juga batal puasa. Yang kedelapan itu murtad, yaitu keluar daripada agama Islam dengan hati atau perkataan atau perbuatan pada orang yang puasa. Maka di sini dalam murtad ini adalah artinya orang Islam kembali kepada keluar daripada agama Islam. Jadi kalau ada orang murtad maka juga batal puasa. Kesembilan, kedatangan haid atau nifas. Nah, ini bila datang haid dan nifas. Haid itu darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan jalur sehat ketika dia sudah balik. Itu haid, darah yang keluar dari. Kemudian nifas ini darah yang keluar sesudah melahirkan, ya, sesudah melahirkan. Ini juga adalah batal puasa. Misalnya ada seseorang ketika dia puasa Ramadan di siang hari, ini bagi perempuan, laki-laki tidak ada haid, hanya perempuan. Apabila dia sudah balik, maka tanda-tanda seorang perempuan itu sudah balik, sudah dewasa, maka dia haid. Dia ada haid atau datang bulan. Haid ini itu paling sedikitnya haid itulah 1 hari 1 malam. Paling kebiasaannya 6-7 hari. Dan kebanyakannya adalah 15 hari. Itu adalah haid. Sedangkan nifas ini itu kebiasaannya itu 1 tetes. Kebiasaannya itu adalah 40 hari. Kebanyakannya 60 hari. Maka lebih daripada 60 hari, maka dia digolongkan dengan istihadah atau darah penyakit. Yang ke-10, melahirkan yang beserta ia dengan basah. Jadi kalau ada perempuan yang melahirkan di bulan Ramadan, maka dia juga batal puasanya beserta dengan basah. Jadi kalau dia melahirkan kering, maka tidak batal puasanya. Yang dibatalkan itu ketika basah. Tapi kalau basah dia melahirkan, artinya ada darah yang keluar mengiringi anak itu, maka dia batal. Maka ini tidak ada
uh, yang biasa kita jumpai, ya, bahwa perempuan yang melahirkan itu pasti puasa, tidak ada yang ke. Yang ke-11 berbuka dahulu daripada yakin atau sangkaan yang kuat akan masuk matahari. Akan masuk matahari. Berbuka dahulu daripada yakin atau sangkaan yang kuat akan masuk matahari. Ini berbuka dahulu. Jadi sebelum terbenam matahari, dan dia menyangka bahwa itu sudah waktunya berbuka. Ternyata belum masuk waktu. Maka ini juga dia batal puasa. Maka kita ada imsak jadwal untuk berbuka dan juga untuk imsak mulai puasa. Yang ke-12 memasukkan ujung jari pada dubur atau farji hingga lampau daripada batas yang wajib membasuh dia tatkala istinja. Nah, jadi tidak boleh ketika istinja, maka istinja itu tidak boleh kita memasukkan jari ke dubur. Ketika istinja tidak boleh masukkan jari ke dubur. Maka di sini adalah batas yang wajib membasuh. Jadi kalau sudah melewati daripada cincin dubur itu, maka dia batal puasa. Puasanya batal. Tidak boleh masukkan sesuatu, baik itu jari ataupun sesuatu yang lain, masukkan. Apabila dia sudah melewati cincin dubur, maka itu adalah puasanya batal. Kemudian ia bisa dilihat ketika dia istinja. Jadi kemudian istinja yang atas wajib yang dibasuh ketika istinja. Maka inilah daripada yang membatalkan puasa itu ada 12. Maka di sini adalah yang membatalkan puasanya, semata-mata puasanya. Tapi yang membatalkan pahala puasanya, adalah dia puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Seperti apa? Insya Allah ini kita akan bahas pada pembahasan berikutnya.